Selamat pagi adik-adik. Kali ini saya akan membahas tentang materi koordinat kartesius dan koordinat kutub. Adik-adik ingat nggak tentang koordinat kartesius? Koordinat kartesius adalah suatu koordinat di mana terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Di situ biasanya kita akan menempatkan satu titik yang terdiri atas X, Y. Suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan terutuk A, X, Y itu jika jarak X merupakan jarak titik A terhadap sumbu Y, ya. Jarak titik A terhadap sumbu Y itu adalah X dan Y adalah jarak titik A terhadap sumbu X. Jadi, ini adalah jarak titik A terhadap sumbu X itu disebut dengan Y. Sehingga nanti kita menemukan pasangan berurut untuk titik A adalah X, Y. Sekarang untuk memahami hal tersebut, adik-adik harus mengingat dalam koordinat kartesius sendiri itu adalah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ketika dia berada di daerah pertama atau kita sebut nanti dengan kuadran 1, itu terdiri dari pasangan berurut dengan nilai X-nya adalah positif dan nilai Y-nya adalah positif. Lalu pada daerah 2 atau kuadran 2, karena X-nya berada di sebelah kiri, maka kita sebut dengan X-nya negatif dan Y-nya adalah positif karena dia berada di atas. Lalu bagaimana dengan daerah ketiga? Bisa jawab nggak adik-adik? Ya, betul sekali. Pada daerah 3, nilai X-nya adalah negatif dan nilai Y-nya adalah negatif. Dan pada daerah keempat atau kuadran keempat, karena X-nya di sebelah kanan, maka nilai X-nya adalah positif dan Y-nya adalah negatif karena dia berada di bawah. Di slide berikutnya, kakak akan membahas tentang suatu koordinat kutub. Apa itu yang disebut koordinat kutub? Ya. Dalam suatu koordinat kutub, bila tadi kita sebut A itu adalah pasangan berurut X, Y untuk koordinat kartesius, kalau dalam koordinat kutub, dia terdiri dari R, alfa. Apa ini bedanya? R itu adalah panjang ruas garis dari titik 0 ke titik A. Itu yang disebut dengan R. Lalu apa yang disebut dengan alfa? Alfa itu adalah arah atau sudut suatu garis OA dengan sumbu X. Itulah yang disebut dengan alfa. Jadi alfa itu sebuah sudut ya adik-adik ya. Adik-adik harus mengingat di materi terdahulu kakak sudah menjelaskan tentang kuadran. Ya, di sana ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Lalu akan kita cari apa hubungannya sebenarnya koordinat kutub dengan koordinat kartesius. Perhatikan baik-baik ya. Adik-adik ingat nggak tentang materi sebuah segitiga siku-siku? Kalau kakak sebut ini adalah X dan panjangnya yang ini adalah Y dan ini kita sebut R, maka kalau kakak ingin mencari X, itu hubungannya sama apa kira-kira? Nah, karena X ini adalah posisinya di samping dan R itu adalah sebagai sisi miring, maka kita bisa menghubungkan dengan aturan trigonometri, yaitu ada cos alfa. Cos alfa itu adalah X per R ya. Karena Anda adik-adik ingat, cos alfa itu adalah samping dibagi dengan miring. Ya, betul sekali. Lalu bagaimana dengan sin alfa? Sin alfa itu adalah depan dibagi dengan miring. Y dibagi dengan R. Nah, tujuan kita sekarang adalah mencari X. Kalau kakak mencari X, maka R ini kakak pindah ke ruas kiri. Sehingga bentuknya menjadi R dikalikan cos alfa. Dan kakak kalau mencari Y, R-nya ini kakak pindah ke ruas kiri. Menjadi R dikalikan dengan sin alfa. Maka untuk mencari, jika diketahui koordinat kutub R, alfa, kita cari koordinat kartesiusnya, X-nya adalah dengan rumus X sama dengan R dikalikan cos alfa. Dan Y sama dengan R dikalikan sin alfa. Lalu yang aturan yang kedua, bagaimana jika diketahui koordinat kartesius dan ditanyakan dengan koordinat kutub? Maka jawabnya adalah begini. Nah, adik-adik ingat aturan Pitagoras? Dalam aturan Pitagoras, kalau kita ingin mencari R, karena tadi koordinat kutub kan disebut dengan R, alfa. Ya, kalau kita mencari R
dengan aturan Pitagoras, maka kita sebut X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian kita akarkan. Ya, betul sekali ya. Maka R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu bagaimana dengan alfa? Kalau diketahui X dan Y-nya, apa hubungannya depan dengan samping? Ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah tangen alfa. Tangen alfa itu sama dengan Y per X. Nah, kalau adik-adik kalau kita mencari alfa, maka hubungannya adalah arkes dari tangen alfa itu sama dengan Y per X. Nah, nanti kita akan lebih jelasnya kita bahas contoh berikut ini ya. Contoh, ada koordinat kutub ini. Koordinat kutubnya adalah R, alfa. Bagaimana kita ubah menjadi koordinat kartesius? Mari kita lihat. Titik A adalah 8,60 derajat. 8 itu adalah panjang ruas garis OA, dan 60 derajat ini adalah sudut yang terbentuk antara garis OA tersebut dengan sumbu X. Kalau kita mencari X, ya, kalau kita mencari X kan tadi R dikalikan cos alfa. Nah, R-nya itu adalah 8, alfanya adalah 60, maka kita inputkan 8 dikalikan dengan 60. 8 dikalikan cos 60, 8 dikalikan setengah, maka hasilnya adalah 4. Itu X. Sekarang kalau kita cari Y, bagaimana? Y sama dengan R dikalikan sin alfa. Maka kita inputkan 8 dikalikan sin 60. Sin 60 berapa ya? Ada yang bisa jawab? Ya, betul sekali, setengah akar 3. Berarti 8 dikalikan dengan setengah akar 3. Maka nilainya adalah 4 akar 3. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan, koordinat kartesius untuk titik A 8,60 derajat adalah 4,4 akar 3. Kemudian soal yang berikutnya. Sekarang kalau ada koordinat kutub 12,150 derajat. Adik-adik tahu nggak ini berada di kuadran mana? Ya, berada di kuadran kedua ya, betul sekali. Karena kuadran kedua itu nilainya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Maka dia berada di kuadran kedua. Maka kalau kita cari nilai X-nya adalah X sama dengan 12 dikalikan 150 derajat. Maka jawabannya cos 150, ada yang tahu? Nah, nilai cos di kuadran kedua apa ya? Negatif kan ya? Jadi 12 dikalikan min cos 30. Karena kita bisa peroleh 150 derajat itu dari 180 dikurangi dengan 30. Jadi nilainya adalah min cos 30. Maka jawabannya adalah 12 dikalikan min setengah akar 3. Jadi jawabannya adalah min 6 akar 3. Bagaimana dengan Y-nya? Maka kita inputkan 12 dikalikan sin 150. 150 kita bisa peroleh dari 180 dikurangi 30 derajat. Sin di kuadran kedua nilainya apa ya? Positif atau negatif? Ya, sin di kuadran kedua adalah nilainya positif. Maka hasilnya adalah 12 dikalikan sin 30. Maka nilainya adalah 12 kalikan setengah. Nilainya adalah 6. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan untuk koordinat kutub 12 dikalikan 150 derajat, maka hasilnya adalah min 6 akar 3,6. Untuk contoh soal yang ketiga. Nah, sekarang ada koordinat kartesius, disuruh mengubah menjadi koordinat kutub. Ada titik 4,4 akar 3. Adik-adik tahu nggak? Titik ini kan positif sama positif. Isinya positif, Y-nya positif. Berarti dia di kuadran mana? Di daerah mana? Di kuadran 1, karena isinya positif dan Y-nya positif. Jadi gambarnya seperti ini. Kalau kita cari R-nya dengan rumus X kuadrat ditambah Y kuadrat, isinya kita inputkan 4 kuadrat ditambah 4 akar 3 kuadrat. Maka nilainya adalah 16 ditambah 4 kuadrat berapa? 16. 16 dikalikan akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat 3. Jadi 16 dikalikan 3 hasilnya 48.
Maka akar dari 64 adalah 8. Betul sekali. Karena dia berada di kuadran 1, maka sudutnya, adik-adik harus ingat, dia tidak boleh lebih dari 90 derajat. Sudutnya pasti antara 0 sampai 90 derajat. Tadi kan rumusnya tangan alfa sama dengan Y per X. Berarti tangan alfa sama dengan 4 akar 3 dibagi dengan 4. Maka hasilnya adalah akar 3. Sudut berapa yang nilai tangannya adalah akar 3? Ya, betul sekali. Alfanya adalah 60 derajat. Jadi dapat kita ambil kesimpulan, koordinat kutub untuk titik A 4,4 akar 3 adalah 8,60 derajat. Soal keempat. Sekarang ada koordinat kartesius. Titiknya adalah 4,-4. X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti dia berada di kuadran mana? Ada yang tahu? Ya, betul sekali di kuadran 4. Jadi gambarnya begini ya. Karena X-nya positif, Y-nya negatif, berarti dia di kuadran 4. Adik-adik harus ingat, berarti range untuk sudutnya dia antara 270 derajat sampai 360 derajat. Kalau adik-adik menjawab di luar itu, pasti jawabannya salah. Nilai R-nya bagaimana? Jadi kan akar dari 4 kuadrat ditambah dengan min 4 kuadrat. Maka jawabannya adalah akar dari 16 ditambah dengan 16. Jawabannya adalah akar 32. Hasilnya adalah 4 akar 2. Bagaimana dengan nilai tangannya? Tangan alfa sama dengan min 4 per 4. Hasilnya adalah tangan alfa sama dengan min 1. Adik-adik ingat kalau tangan alfa di kuadran keempat kan negatif ya. Berarti yang adik-adik ingat adalah pakai rumus tangan dari 360 min alfa. Ya. Alfanya berapa ya yang nilainya min 1? Kalau di kuadran 1, tangan alfa sama dengan 1 kan 45 derajat. Berarti kalau di kuadran keempat, maka alfanya adalah 360 derajat dikurangi dengan 45 derajat. Jawabannya adalah 315 derajat. Nah, ini adik-adik yang perlu ingat. Saat X-nya positif, Y-nya positif, maka dalam koordinat kutub R-nya adalah R, sudut kuadran 1. Saat X-nya negatif, Y-nya positif, maka R, kuadran 2. Sudutnya harus berada di kuadran kedua. Di kuadran 1 itu sudutnya antara 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 adalah antara 90 derajat sampai 180 derajat. Sedangkan untuk X-nya negatif, Y-nya negatif, berarti dia berada di kuadran ketiga. Sudutnya adalah antara 180 derajat sampai 220 sampai dengan 270 derajat. Untuk di kuadran keempat, sudutnya adalah antara 270 derajat sampai 360 derajat. Itu yang perlu diingat. Saat ada titik 4,4, maka koordinat kutubnya adalah 4 akar 2,45 derajat. Min 4,4, 4 akar 2, jari R-nya adalah 4 akar 2, sudutnya adalah 135 derajat. Kenapa? Karena 180 kurangi 45, hasilnya 135 derajat. Kalau X-nya negatif, Y-nya negatif, dia berada di kuadran ketiga. Berarti adalah 180 plus 45 derajat. Kalau di kuadran keempat, berapa tadi? Saya ulang ya. Kalau di kuadran ketiga, itu 180 plus 45 derajat, hasilnya 225. Kalau di kuadran keempat, maka jari-jarinya atau panjang ruas garisnya, 315 derajat. Dari mana ini? Dari 360 dikurangi 45 derajat. Coba amati perbedaan sudutnya ya. Adik-adik harus ingat ini. Oke, selesai. Sampai di sini dulu. Ini untuk latihan kalian. Dicoba sendiri ya.